Oke, kembali lagi. Kali ini kita bahas tentang on page. Judulnya apa sih? Unsur-unsur penting ya yang harus diperhatikan dalam masalah on page ini. Ini on page ini salah satu faktor yang cukup signifikan di dalam SEO, jadi harus diperhatikan betul-betul. Nah, langsung aja. Yang pertama itu, ini nanti saya random aja ya, kisi-kisi lah, subjudul ya, pembahasan kita nanti seputar itu. Kemudian permaling, judul itu sendiri, terus internal link, kemudian external link, LSI, table of content, kecepatan website, sama density. Kita langsung mulai aja pembahasan kita langsung di sini ya. Nah, ini saya langsung contoh kasus. Ada salah satu keyword penghasilan blogger. Sini pencariannya dia ada 600 ya per bulan. Penghasilan blogger, pendapatan blogger. Nih pencarian bulanannya menurut Ahrefs segini. Cuma kalau menurut saya sih ya mungkin 1000 lah ya, seperti itu. Dan ini hasilnya, pendapatan masih di halaman 1 lah. Apa aja sih unsur-unsurnya ya, hal-hal penting dalam on page. Kalau kita lihat website ini misalnya, ya tentu dari judulnya harus mengandung keyword penghasilan blogger. Kemudian dari subjudulnya juga harus. Nah, di sini ini subjudul ya. Ini subjudulnya kita bisa lihat penghasilan blog, penghasilan bla bla bla. Ini sumber penghasilan blogger. Blog menghasilkan penghasilan blogger Indonesia. Nah, di dalam subjudul ini harus mengandung keyword atau varian-varian keyword. Nah, gitulah. Itu dari subjudul. Kemudian juga harus ada dari permaling. Permaling itu ini. Nah, udah saya bahas di video yang lain juga masalah permaling. Kemudian juga judul tadi udah ya. Internal link. Nah, internal link di sini ada nggak internal linknya? Internal link itu adalah link yang mengarah ke konten lain di website yang sama. Nih, blogger sukses. Tapi internal linknya juga harus relevan ya, nggak boleh ngasal. Nggak harus tentang blog, tapi bisa juga tentang monetizing misalnya. Nah, itu masih relevan itu. Terus juga external link. External linknya bisa random atau yang related. Ini misalnya herpub, tapi ini kan ini agak random ya, kurang nyambung sih. Mungkin kita bisa nambahin platform-platform yang bisa membantu kita dalam menghasilkan penghasilan dari blog. Nah, ini Ezoic, ini nyambung. Cari lagi apa nih, affiliate network, on the yard. Oh, ini blog nih, blog ya, mungkin nanti ada Amazon. Nah, tapi nggak dijadiin ya. Yang jelas external link itu harus ada. Kemudian LSI, apa itu LSI? Ya bisa juga tonton di video saya yang lain, cari aja di channel ini keywordnya latent semantic indexing atau LSI. LSI terus SEO gitu ya. LSI itu tulisannya ya begini aja, LSI gitu. Nah, nanti kalian tulis LSI SEO. Yang intinya LSI itu varian-varian keyword yang diletakkan di berbagai macam tempat di dalam konten. Bisa di subjudul, bisa di dalam paragraf, bisa juga di deskripsi gambar,
Bisa juga dijadikan sebagai internal link atau external link. External link enggak ya, internal link. Kemudian juga ya di dalam gambar sih pengulangan itu ya, yang nantinya itu jatuhnya bisa ke density seperti itu. Yang lainnya lagi itu table of content. Table of content ini penjelasannya gimana ya, insya Allah nanti ada dibahas di video yang lain juga. Ini namanya table of content. Table of content itu bisa memberikan bisa memunculkan, aduh saya lupa namanya, ini nih di bawah-bawah ini namanya apa ya, itulah kan yang lain nggak ada nih. Nah ini kan nggak ada, kalau ini ada site link namanya, apa namanya ya, site link ya kalau nggak salah, itu dengan menggunakan table of content. Tetapi sebetulnya fungsi utamanya bukan ini, karena kita nggak bisa mengatur apa yang site link mana yang akan muncul di sini. Ini kan ketentuannya Google. Yang kita butuhkan dari table of content itu adalah kemudahan navigasi bagi Google. Dan yang muncul di sini sifatnya dinamis loh ya, bisa berganti-ganti. Ya suka-sukanya si Mbah Google aja. Lebih detailnya saya mau bahas di dalam dashboard dari konten ini. Nah di sini saya pakai Yoast. Frasa kata kunci utamanya penghasilan blogger, sebagaimana yang kita lihat di sini pencarian terbesarnya memang penghasilan blogger ya. Jadi udah kita patokan itu. Tapi nggak harus begini juga. Dalam beberapa kasus saya ganti juga loh. Jadi misalnya kalau pencarian yang lainnya juga besar, misalnya ini 600, yang lainnya 400, kan berarti besar juga. Nah ini saya masukin juga pendapatan blogger, tapi gantian. Habis penghasilan udah saya sempurnakan di sini, baru saya ganti jadi pendapatan blogger, saya sempurnakan lagi. Itu nggak ada masalah sebetulnya. Nah di sini menurut si Yoastnya itu udah bagus ya, SEO-nya udah bagus, cuman tingkat keterbacaannya masih butuh perbaikan. Cuma buat saya sih tingkat keterbacaan ini ya boleh lah di improve, dinaikin. Tapi kalau saya jarang banget ini. Kalau saya fokusnya di sini aja. Terus di sini udah dilihat masalah-masalahnya apa aja. Nah ini dibikin hijau semua. Ada external link, ada internal link, terus ada kepadatan. Ini penting nih. Ini kalau di yang bahasa Inggrisnya namanya density ya. Density itu tulisannya gini, keyword density. Nah ya, seberapa banyak nih, ini persentase pengulangan keyword. 26 kali, bagus. 26 kali itu dari berapa, harusnya lebih dari 2000 kata ya. 1%, iya 1%-nya berarti 2600 kata, lebih dari 2600 kata. Frasa kunci di dalam deskripsi meta itu adalah ini bisa disunting. Nah di dalam sini harus juga ada penghasilan blogernya ya, seperti itu. Slack ini juga permalink. Di dalam judul dan di dalam meta title, ini meta title. Kemudian yang paling atas ini judul. Nih, ini judul. Jadi antara judul dengan meta title itu bisa beda, bisa diganti. Misalnya ini saya coba tes gitu ya, tes. Kalau ini saya ganti tes, bisa dipastikan dalam beberapa hari ke depan konten ini hilang dari Google ya, bukan hilang ya, turun lah, peringkatnya turun. Ini kalau saya refresh, nanti ini bukan penghasilan blogger tulisannya, tapi tes. Nah ini parah, ini nggak boleh gitu. Penghasilan blogger bisa tembus 100 juta per bulan. Di sini saya bikin misalnya mana tadi, nah nih
sangat menjanjikan. Kalau kayak gini gimana? Saya ganti jadi kayak gini. Ya bagus karena ada keywordnya ya di dalamnya tuh. Walaupun beda. Nah ini yang tadi saya maksud beda tuh maksudnya di situ. Gitu. Ini kalau di refresh udah berubah lagi. Penghasilan blogger sangat menjanjikan. Tapi di dalam judul blognya sendiri penghasilan blogger bisa tembus ratusan juta. Ya ini saya pikir sudah banyak yang tahu ya cara ini. Ya nggak apa-apa lah. Kemudian ini saya samain dengan judulnya aja. Nah kayak gini. Dah. Ada masalah juga, sah-sah aja. Panjang deskripsi meta, panjang artikel. Ada 6.000 kata ternyata. Bagus sekali katanya. Frasa kunci dalam judul, semua frasa kunci muncul di awal ini kayak gitu. Ini intinya yang bagian Yoast ini diijoin semuanya, semakin banyak hijaunya semakin bagus. Ini kan masih ada beberapa yang harusnya bisa disempurnakan. Tapi yang paling penting yang tadi saya sebutin ya, density, kemudian meta diisi, nih frase kunci pada slug tuh maksudnya permaling, slug. Yang penting-penting ya itu tadi yang saya sebutin. Sama yang terakhir yang gak kalah penting juga adalah kecepatan website. Di sini 6.000 kata ini pasti gambarnya banyak banget. Kalau misalnya nih ya, lihat aja tuh gambarnya, gambar, ada gambar lagi, gambar semua itu banyak. Tuh. Nah ini kalau nggak menggunakan cara optimasi gambar yang udah saya bahas juga di video yang lain, itu nggak bagus ya. Gambar banyak kayak begini, kalau gambarnya nggak dioptimasi, websitenya nggak dioptimasi untuk bisa image friendly ya, gambar yang dikelola dengan baik oleh sistem di website itu bisa kacau juga nanti. Nah yang komen lumayan lah. Alhamdulillah. Seperti itu ya. Kayaknya itu aja sih pembahasan tentang on page. Kalau ada yang mau tanya-tanya bisa di kolom komentar di bawah. Apa hal-hal seputar on page yang masih membuat kalian bingung atau masih membuat kalian ragu atau mungkin masih butuh penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang kalian masih curious ya, masih penasaran. Silahkan tulis di komen atau bisa kirim pertanyaan di Instagram @fatih. Nah, insya Allah saya jawab. Demikian aja, sampai jumpa di video yang lain.